Kecepatan angin di Neptunus mencapai 2.600 km per jam, atau setara 3 kali kecepatan pesawat komersial. Suhu di kutub selatan bulan mencapai minus 238 derajat Celcius, yang mungkin merupakan suhu terdingin di seluruh tata surya. Air lebih padat dibanding Saturnus, jadi jika dicemplungkan ke kolam raksasa, Saturnus akan mengambang. Bulan Jupiter, Europa, diselimuti lapisan es yang tebal, tapi di bawahnya ada samudra air yang luas dengan kedalaman 160 km. Dahulu, fenomena es air dianggap langka dan hanya bisa ditemukan di bumi. Tapi sebenarnya, fenomena ini bisa ditemukan di seluruh tata surya, bahkan di Merkurius dan bulan. Cincin indah Saturnus adalah sabuk puing luar angkasa yang terbentuk setelah salah satu bulannya hancur. Jupiter, Neptunus, dan Uranus juga punya cincin, meski tak seindah Saturnus. Beberapa asteroid bahkan juga punya cincin. Ada 8 planet yang diakui di tata surya, tapi bukti terbaru menunjukkan mungkin ada planet yang ke-9. Kita cuma belum menemukannya. Bahan organik kemungkinan dibawa ke bumi oleh komet, karena di beberapa komet memang ditemukan bahan organik. Saturnus juga punya badai abadi seperti Jupiter, tapi bentuknya juga unik, yaitu berbentuk segi 6. Di tata surya, hanya Merkurius dan Venus yang tidak punya bulan. Jupiter dikitari oleh 79 bulan. Bulan yang terbesar adalah Ganymede, yang ukurannya lebih besar daripada Merkurius. Sebelumnya, Bima Sakti digambarkan dengan bentuk sabuk, tapi kini kita tahu galaksi ini berbentuk spiral. Jejak kaki di bulan tidak bisa hilang karena tidak ada angin yang bisa menyapunya. Secara teori, ada sesuatu bernama lubang putih, yaitu kebalikan dari lubang hitam. Tak ada yang bisa memasukinya dari luar, tapi cahaya dan materi bisa terlempar dari dalamnya. Triton, bulan Neptunus, mengorbit planetnya dengan gerakan mundur. Cuma bulan ini yang bergerak mundur, dan tidak ada yang tahu penyebabnya. Meskipun ada triliunan bintang di luar angkasa, kita cuma bisa melihat sebagian kecilnya di langit. Charon, bulan Pluto, punya ukuran yang setara setengah planetnya. Itu sebabnya orbit Pluto sedikit keluar poros. Semua benda di luar angkasa, termasuk planet, debu antar bintang, dan galaksi, cuma membentuk sekitar 4% dari alam semesta. Sisanya adalah materi dan energi gelap yang tidak bisa dilihat dan belum benar-benar dipahami. Planet TRES-2b selalu berselimut malam pekat. Gelap gulita, tiada gemintang yang menghiasi langitnya. Ukuran planet gas ini super duper besar, kira-kira 1,5 kali lipatnya Jupiter. Permukaannya juga bisa menyerap cahaya, bahkan jauh lebih baik dari arang. Udara yang terbakar memancarkan cahaya lemah berwarna merah, suhunya sepanas lava pijar. Wah, mantap sekali! Sistem bintang 55 Cancri punya 5 planet. Keempatnya berupa gas raksasa yang mirip dengan Jupiter dan Saturnus. Tapi, satu planetnya, 55 Cancri E, memang paling beda dan mencekam. Posisi 55 Cancri E sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga setengah permukaannya diselimuti lava cair. Yang setengahnya lagi gelap abadi karena cahaya bintangnya cuma mengenai satu sisinya. Di antara zona benderang dan gelapnya terdapat celah redup. Inilah selajur tipis menuju kegelapan tanpa batas. HD 189733b, jangan suruh aku mengulanginya loh ya, merupakan satu-satunya planet ekstra surya yang terletak di orbit bintangnya. Dalam sekilas memang terlihat indah, permukaannya dipenuhi titiran berwarna putih dan biru dengan pola menakjubkan. Warna-warna cantik ini berasal dari partikel silikat keras di atmosfernya. Terbentuklah hujan kaca. Belum lagi, kecepatan anginnya mencapai 8.700 km per jam atau hampir secepat Mach 7. Sebagai perbandingan, angin terkencang di bumi bergerak secepat 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Karena itulah, kaca yang berjatuhan bergerak secara horizontal dengan kecepatan supersonik dan meluluh lantakan semua objek yang menghalanginya. Sistem planet berikutnya, baca sendirilah ya, punya 3 planet ekstra surya. Semua planet ini perlahan hancur oleh bintangnya.
Bintang ini berjenis pulsar, yaitu inti bintang yang meledak dan berputar sangat cepat. Gerakannya menghasilkan getaran elektromagnetik yang sangat kuat ke berbagai penjuru saat berputar hingga ribuan kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang mati ini perlahan hancur hingga tanpa sisa. Kepler 70 merupakan bintang kerdil panas dan berwarna biru. Bintang ini meledak lalu menjadi raksasa merah 18 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, setidaknya terdapat 2 planet yang mengorbit. Planet terbesarnya berupa gas raksasa yang mirip Jupiter. Namanya Kepler 70b. Planet ini masih ada kok, tapi Kepler 70 yang ukurannya jauh lebih besar menelan dan mengubahnya jadi planet berbatu yang sangat panas. Sampai sekarang, Kepler 70b menjadi planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya lebih tinggi dari permukaan matahari kita. Untungnya, Kepler 70b bisa terus bertahan di dalam Kepler 70. Planet ini sudah mulai menguap dan mungkin akan lenyap dalam waktu dekat. Saat ini, ada 6 misi eksplorasi Mars di planet merah dan sekitarnya. Maksudnya, Mars dihuni oleh para robot? Si makhluk kecil berwarna hijau itu tidak berkata begitu. Jika matahari sebesar pintu rumah, planet kita akan sebesar 1 keping uang logam. Artinya, matahari bisa menampung 1 juta planet bumi. Batuan bulan memiliki laju erosi yang sangat lambat, 1 mm per 1 juta tahun. Itu sebabnya, jejak kaki astronot Apollo yang tertinggal di bulan sepertinya akan tetap ada selama 10-100 juta tahun. Satelit Jupiter, Io, berusia 4,5 miliar tahun, hampir sama dengan usia planetnya. Io termasuk sebagian kecil benda langit di tata surya kita yang memiliki gunung berapi aktif. Gunung berapi ini menghasilkan pemandangan spektakuler yang kemudian bisa tertangkap dengan teleskop bumi. Oh ya, tahukah kamu nama Io diambil dari nama gadis legendaris yang dicintai Zeus, sang dewa Yunani itu loh. Menurut mitos, Zeus mengubah Io menjadi sapi sehingga tidak terlihat oleh sang istri Hera yang pencemburu. Wow, ternyata sapi sudah terbang sampai ke satelit Jupiter ya. Oh, mungkin kita perlu lonceng sapi juga. Oke, ayo kita kembali ke pembahasan luar angkasa. Bintang neutron terbentuk setelah ledakan supernova. Setelah lahir, rotasinya sangat cepat, kira-kira 60 kali per detik. Tapi kadang, angkanya naik hingga 600 kali per detik. Oh, membuatku pusing saja. Ruang angkasa seharusnya tidak gelap. Ada bintang di mana-mana. Bukankah seharusnya bintang menerangi sekelilingnya? Bintang tidak terlihat di segala penjuru karena masa hidup beberapa bintang belum cukup lama agar cahayanya sampai ke bumi. Satelit Saturnus lainnya, Iapetus, memiliki 2 nuansa warna unik. Perbedaan di kedua belahannya sungguh menakjubkan, satunya terang dan satunya gelap mencekam. Para ilmuwan belum bisa mengungkap misteri ini. Semua planet di tata surya bisa dibariskan dari bumi ke bulan dengan sedikit celah. Ya, ada banyak celah di ruang angkasa. Saturnus bukan satu-satunya planet yang bercincin. Raksasa gas Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga bercincin, tapi tipis dan hampir tak bisa dilihat. NASA dapat mengubah gelombang plasma, gelombang radio, dan medan magnet menjadi trek audio, serta mendeteksi suara di ruang angkasa. Mereka merekam berbagai suara-suara menarik dari bunyi bip hingga raungan mirip sirene ambulans. Namun demikian, ruang angkasa juga sunyi dan menakutkan. Ada gelombang bunyi dan suara getaran, tapi manusia tidak bisa memahaminya. Inti matahari membentang hingga 25% dari total radiusnya. Gaya gravitasi di dalamnya menghasilkan suhu dan tekanan ekstrem sehingga hidrogen mengalami reaksi fusi menjadi helium. Lapisan ini bersuhu 15 juta derajat Celcius. Semua energinya bergerak menuju zona radiasi. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk memindahkan energi dari inti menuju zona konvektif berikutnya selama 170.000 tahun. Di zona ini, gelembung plasma panas melayang-layang menuju permukaan matahari. Dari sini, lapisan kasat mata setebal 483 km berpangkal. Zona gas ini disebut fotosfer dan suhunya bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Di sini terdapat granula, yaitu sel plasma yang berdiameter 966 km. Pindah ke mahkota matahari yuk.
Nah, inilah atmosfer tipis dari matahari. Suhu di sini makin panas saja ya, bisa mencapai 2 juta derajat Celcius. Oke, lebih baik segera pergi dari sini. Merkurius, planet pertama kita. Sebagai planet terkecil dari keempat planet dalam, diameternya 4.800 km di ekuatornya. Merkurius juga merupakan planet terpadat kedua setelah Bumi. Inti Merkurius berupa logam raksasa, ukurannya hampir 85% dari volumenya. Besi di dalamnya paling melimpah di antara planet lain di tata surya kita. Penemuan terbaru menyatakan inti dalam Merkurius kemungkinan padat dan inti luarnya berupa logam cair. Kulit luarnya tersusun atas mantel batuan dan kerak padat. Ketebalannya cuma 400 km. Karena berukuran sangat kecil, Merkurius tidak bisa menahan atmosfernya yang terbuat dari hidrogen dan helium. Jaraknya pun terlalu dekat dengan matahari. Oleh karena itu, angin matahari selalu menyapu lapisan atmosfer tipis yang ada. Wuss! Venus. Kita telah sampai di planet terpanas di tata surya, Venus. Suhu rata-ratanya mencapai 465 derajat Celcius. Timah pun lumer kalau dibawa ke sini. Tekanan di permukaan Venus setara dengan tekanan di bawah air laut pada kedalaman 914 meter kalau di bumi. Inti logamnya setebal 3.900 km, ya kurang lebih sejauh jarak dari Aceh sampai Bali. Lapisan berikutnya yaitu mantel batuan cair. Ketebalannya mencapai 1.930 km. Lapisan dalam Venus tertutup kerak, sebagian besarnya terdiri dari batuan basal. Lapisan ini setebal 10-20 km. Atmosfer di planet ini pekat sekali. Iya, bisa membuat kita bergidik karena 96%-nya terdiri dari karbon dioksida, 3%-nya lagi berupa nitrogen dan awan-awan tebal asam sulfat.